Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Di episode 3 ini, saya diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman bisnis saya ke kalian nih. Semoga dari kisah saya ada yang bisa diambil pelajaran ya. Pertama-tama, saya mau bertanya, pernah gak sih kalian menceritakan impian kalian ke teman-teman kalian? Jika iya, bagaimana respon mereka? Apakah seperti yang saya alami? Saya pernah ketika menceritakan impian ke teman dekat saya, respon teman saya malah di luar dugaan. Saya kira dia akan mendukung apa yang saya lakukan, tapi ternyata tidak. Dia meremehkan impian saya dengan mengatakan, "Udahlah Riz, gak usah mimpi. Kamu gak bakal bisa mewujudkan itu. Mimpimu ketinggian." Sebelum lanjut, kita kenalan dulu ya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Hai, perkenalkan, saya Maya Ariska, panggil saja Rizka. Lahir di Tangerang 26 Mei 1997. Walau ibu saya hanya lulusan SLTP, bapak saya hanya lulusan SD, tapi mereka guru kehidupan terbaik saya. Saat usia 7 tahun, bapak saya kena PHK, yang akhirnya memutuskan kami harus pulang ke kampung ke Purbalingga. Dari SD sampai SMA, saya selalu masuk 3 besar di kelas. Untuk menambah uang jajan, saya jualan es lilin ke sekolah. Dari berjualan es lilin, saya mendapat untung 2.000 per termos. Oh ya, zaman dahulu, ketika SD mendapat uang 2.000 dari hasil kerja sendiri, senangnya itu luar biasa. Tak disangka, kegiatan itu pun berlanjut sampai SMA. Nah, pas SMA lebih banyak lagi tuh macam jualannya, dari jualan sale, keripik makaroni, dan lain-lain. Dari hasil kerja keras jualan itulah saya bisa membeli kebutuhan sekolah sendiri tanpa mengandalkan orang tua, dan itu rasanya bangga sekali. Sekarang usia saya 23 tahun, seorang mahasiswa semester 5 jurusan pendidikan sekolah dasar. Dari mulai pendaftaran sampai biaya semesteran, alhamdulillah tidak membebani orang tua. Saya sudah komitmen akan membiayai semua kebutuhan kuliah sendiri. Oh iya, sekarang saya sudah punya usaha sendiri, yaitu Ariska Shopping dan snack kekinian Neng Nana. Kalau dipikir-pikir, apa yang saya dapat sampai saat ini adalah impian saya dari dulu yang secara tidak sadar juga sudah saya lakukan. Saya jadi ingat podcast Alunan Kisah tentang mental pemenang adalah pilihan yang dibawakan oleh Lutfi, bahwa apa yang kita lakukan saat ini bisa menentukan takdir kita di masa depan, dan apa yang kita cita-citakan itu harus terus diperjuangkan walau banyak rintangannya. Jadi, buat teman-teman, jangan pernah sekali-kali meremehkan impian ya. Walaupun seringkali orang lain anggap itu basi, tapi sebenarnya itu adalah energi. Kalau ada yang bilang, kamu kan perempuan, ngapain capek-capek kuliah, cari uang, bisnis segala. Toh, nanti akan jadi ibu rumah tangga yang bakal dikasih jatah bulanan sama suami. Kalau teman-teman menjumpai pernyataan demikian dari orang terdekat, saya sarankan jangan dipedulikan. Jangan jadikan celaan mereka penghambat keberhasilanmu. Justru jadikan celaan mereka penyemangat untuk membuktikan kalau perempuan pun bisa berkarya. Percaya teman-teman, berbisnis bukanlah suatu bakat. Berbisnis itu hanya soal mau atau tidak untuk belajar dan action. Di zaman yang serba mudah saat ini, banyak sekali para ahli yang memberikan ilmunya secara gratis, baik itu secara online maupun webinar. Teman-teman bisa ikuti itu. Ambil ilmu dan terapkan di kehidupan.
Kalau saya sejak lulus SMA sudah mengikuti banyak sekali seminar-seminar yang gratis maupun berbayar. Saya juga selalu menyisihkan uang terkhusus untuk membeli buku setiap bulannya. Yakin saja, ketika kita sudah berusaha untuk mengejar sesuatu yang kita inginkan, semesta akan mendukung kita untuk meraihnya. Perbaiki mindset. Jika kita ingin memulai berbisnis, ada anggapan kalau bisnis itu susah. Apakah kalian tahu menagih hutang lebih susah daripada berbisnis? Jadi hapus anggapan itu dari pikiran kalian. Tanamkan pada pikiran kalian kalau bisnis itu mudah. Semua bisa melakukannya, baik yang masih muda, bahkan yang sudah berumur sekalipun. Saya ambil kisah dari pemilik KFC, yaitu Kolonel Sander, yang baru menemukan resep ayam gorengnya dan sukses mendirikan waralabanya pada usia 60 tahunan. Ini membuktikan bahwa usia tidak membatasi seseorang untuk menghasilkan karya. Jadi intinya tidak ada yang sulit dilakukan ketika kita mau belajar. Agar semangat kalian dalam berbisnis selalu tinggi, maka alangkah baiknya jika teman-teman tetapkan goals. Tujuan yang membuat teman-teman semangat dalam menjalankan bisnis. Apakah itu agar keluarga bahagia, rumah mewah, kebebasan waktu, atau kebebasan finansial. Dengan menetapkan tujuan, kita mendapat energi untuk bekerja keras mewujudkannya. Oh ya, pastikan tujuan teman-teman tidak hanya duniawi, tapi akhirat juga harus menjadi tujuan utama. Jadi, teruntuk teman-teman yang masih takut memulai bisnis, terutama perempuan, kembangkanlah kepercayaan diri kalian. Ketika rencana hanya dipikirkan, maka lambat laun akan hilang. Oleh karena itu, ayo action. Apakah kalian hanya akan jadi followers selamanya? Ayo ambil bagian. Tujuannya jangan hanya mencari materi, tapi jadilah teladan. Bayangkan, ketika kita berhasil, maka orang-orang terdekat tentu bangga melihatnya. Bayangkan apa yang kita lakukan akan menginspirasi banyak orang untuk ikut melakukannya pula. Sekian podcast dari saya, semoga bisa bermanfaat ya. Ingat, di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Oh iya, dukung terus karya-karya alunan melodi positif dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. So, thank you. Assalamualaikum.